Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlur Rahman Hafiz, mahasiswa program studi teknologi pendidikan. Pada video ini saya akan memaparkan hasil analisis mengenai penggunaan media pembelajaran di salah satu wilayah di Indonesia berdasarkan kondisi nyata yang ada di lapangan. Analisis ini dilakukan sebagai bagian dari tugas final mata kuliah media pembelajaran. Dalam tugas ini, saya berperan sebagai seorang teknologi pendidikan yang ditugaskan untuk menganalisis kebutuhan pembelajaran, mengidentifikasi permasalahan penggunaan media, serta merancang solusi yang sesuai dengan kondisi wilayah yang dipilih. Saya berangkat dari pemahaman bahwa keberhasilan media pembelajaran bukan ditentukan oleh kecanggihan teknologinya, melainkan oleh kesesuaiannya dengan kebutuhan peserta didik, guru, lingkungan belajar, dan kategori. Baik, ini gambar wilayahnya. Lokasi yang saya pilih yaitu di SD Negeri 3 Nalu, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Yang pertama itu kondisi geografis berdasarkan dokumentasi. Sekolah berada di wilayah pesisir yang dekat dengan tambak dan laut. Akses menuju sekolah melewati jembatan gantung menunjukkan bahwa lingkungan sekitar dipengaruhi kondisi pesisir dan tidak sepraktis wilayah perkotaan. Kondisi masyarakat. Mayoritas masyarakat bekerja sebagai nelayan, petani, dan pembudidaya tambak, sehingga aktivitas ekonomi bergantung pada hasil laut dan pertanian. Kondisi ekonomi, tingkat ekonomi masyarakat tergolong menengah ke bawah, sehingga kemampuan menyediakan perangkat pembelajaran digital masih terbatas. Kondisi pendidikan, sekolah tetap menjalankan proses pembelajaran dengan baik, namun fasilitas belajar masih terbatas. Dari foto terlihat beberapa bagian bangunan mengalami kerusakan seperti cat mengelupas dan dinding yang mulai rusak, sehingga membutuhkan perbaikan. Kondisi sekolah, yang pertama memiliki beberapa ruang kelas, kedua, lingkungan sekolah cukup luas dan bersih, 3, sarana belajar masih sederhana, 4, ruang kelas menggunakan meja dan kursi kayu. 5. Dinding kelas menunjukkan tanda lembab dan kerusakan. 6. Media pembelajaran modern belum terlihat digunakan secara optimal. Pengaruh terhadap pembelajaran. Kondisi tersebut membuat guru lebih banyak menggunakan metode ceramah dan buku pembelajaran. Penggunaan media digital belum maksimal sehingga pembelajaran kurang bervariasi. Akses wilayah masih memiliki keterbatasan akses karena dipengaruhi kondisi pesisir. Kondisi internet tersedia tetapi kualitas sinyal tidak selalu stabil sehingga pembelajaran berbasis internet belum dapat diterapkan secara maksimal. Kondisi listrik sudah tersedia, namun pengguna perangkat teknologi masih terbatas. Karakteristik peserta didik memiliki semangat belajar yang baik, lebih mudah memahami materi melalui media visual, gambar video sederhana, dan praktik langsung dibandingkan hanya mendengarkan penjelasan guru. Selanjutnya, kedua, identifikasi permasalahan. Permasalahan yang saya temukan adalah: pertama, media pembelajaran masih terbatas. Kedua, guru lebih sering menggunakan metode konvensional. Ketiga, sarana teknologi pembelajaran belum memadai. Keempat, pemanfaatan media yang ada belum optimal. Kelima, kondisi ruang kelas memerlukan perbaikan. Keenam, internet belum stabil sehingga pembelajaran daring sulit diterapkan. Menurut hasil observasi saya, permasalahan utama bukan hanya kurangnya media pembelajaran, tetapi juga kurangnya pemanfaatan media yang sesuai dengan kondisi sekolah. Media sederhana sebenarnya masih dapat dimanfaatkan secara lebih kreatif tanpa harus bergantungan pada teknologi yang mahal. Ketiga, analisis berdasarkan teori. Model Azure. Saya menggunakan model Azure, Analyze Learners. Guru memahami karakteristik peserta didik yang tinggal di daerah pesisir. Status Objectives. Tujuan pembelajaran harus jelas dan sesuai kemampuan siswa. Select methods, media, and materials.
Media dipilih berdasarkan kondisi sekolah, misalnya gambar, poster, video offline, dan benda nyata. Utilize media. Guru menggunakan media secara aktif dalam pembelajaran. Require learner participation. Peserta didik dilibatkan dalam praktik dan diskusi. Evaluation and revise. Guru mengevaluasi efektivitas media lalu memperbaikinya. Model Azure masih sangat relevan diterapkan di SD Negeri 3 Nalu karena menekankan pemilihan media sesuai kebutuhan, bukan berdasarkan kecanggihan teknologi. Multimedia interaktif yang membutuhkan internet tidak selalu efektif di sekolah ini karena jaringan belum stabil. Media digital juga bukan selalu pilihan terbaik pada kondisi sekolah seperti SD Negeri 3 Nalu. Media sederhana yang mudah digunakan justru lebih efektif. Keempat, yaitu analisis kritis. Apakah media mahal selalu menghasilkan pembelajaran yang lebih baik? Tidak. Kenapa saya katakan tidak? Yang menentukan keberhasilan adalah kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran dan kemampuan guru menggunakannya. Mengapa media hanya digunakan saat supervisi? Karena sebagian guru belum terbiasa memanfaatkan media dalam pembelajaran sehari-hari sehingga penggunaannya belum menjadi budaya belajar. Mengapa banyak hasil penelitian media pembelajaran tidak digunakan? Karena media yang dikembangkan sering tidak sesuai dengan kondisi nyata sekolah, memerlukan biaya tinggi atau bergantungan pada internet. Apakah pemerintah sebaiknya memberikan perangkat atau meningkatkan kompetensi guru? Peningkatan kompetensi guru perlu diprioritaskan. Guru yang kreatif mampu membuat media sederhana menjadi pembelajaran yang menarik. Sedangkan perangkat tanpa kemampuan guru tidak akan dimanfaatkan secara maksimal. Kelima, yaitu solusi sebagai teknologi pendidikan. Solusi yang saya tawarkan untuk SD Negeri 3 Nalu adalah yang pertama, mengadakan pelatihan guru mengenai pembuatan media pembelajaran sederhana. Yang kedua, mengembangkan media berbasis budaya lokal dan lingkungan pesisir. Ketiga, menggunakan video pembelajaran yang dapat dijalankan secara offline. Keempat, membuat perpustakaan digital sederhana yang dapat diakses tanpa internet. Kelima, memanfaatkan bahan-bahan lokal sebagai alat peraga. Keenam, menggunakan proyektor secara bergantian jika tersedia. Ketujuh, menyusul modul pembelajaran bergambar yang menarik. Kedelapan, memanfaatkan aplikasi pembelajaran offline. Alasan saya memilih solusi tersebut lebih realistis karena sesuai dengan kondisi sekolah, tidak membutuhkan biaya besar, mudah diterapkan guru, dan tetap mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik, itu penjelasan dari saya. Sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa permasalahan media pembelajaran di Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya dengan menghadirkan teknologi yang lebih canggih. Yang jauh lebih penting adalah melakukan analisis kebutuhan secara tepat, memahami karakteristik peserta didik, meningkatkan kompetensi guru, serta merancang media yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Sebagai calon teknologi pendidikan, kita memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan solusi yang tidak hanya inovatif, tetapi juga efektif, efisien, inklusif, mudah diterapkan, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.